I think for the fans and for the club, that's the most important to get those points early in the season. And that's Voel je voor Indonesië of hoeveel denk je voor Nederland? Ja, ik voel sowieso veel voor Indonesië, want de helft van mijn familie is Indo. Penyerang FC Utrecht oleh Romeni mengonfirmasi bahwa dirinya sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Dua pemain timnas Indonesia U23 yang berpotensi dicoret jelang lawan Gini U23 jika Justin Hubner dan Elkan Bagot gabung. Sesuai jadwal, timnas Indonesia U23 akan menantang Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis, 9 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang laga nanti, FIFA mengatakan hanya 22 pemain yang boleh didaftarkan. Di saat bersamaan, di skuad timnas Indonesia U23 saat ini terdapat 23 pemain, termasuk Alveandra Dewangga yang baru bergabung pada Selasa, 7 Mei 2024 pagi waktu Prancis. Namun, jumlahnya pas 22 pemain jika Rizky Ridho tidak dihitung, mengingat yang bersangkutan dipastikan absen karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Lantas, apakah 22 pemain yang ada di skuad saat ini bakal didaftarkan untuk melawan Gini U23? Belum tentu. Nama-nama ini masih bisa berubah, mengingat PSSI sedang mengupayakan agar Elkan Bagot, Ipswich Town, dan Justin Hubner, Cerezo Osaka, bergabung. Jika dua nama ini bergabung, otomatis jumlah personel timnas Indonesia U23 menjadi 24 nama, otomatis, Shin Tae-yong harus mencoret dua nama di antaranya. Lantas, kira-kira siapa dua pemain timnas Indonesia U23 yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong? 1. Bagas Kava merupakan satu-satunya outfield player timnas Indonesia U23 yang sama sekali tidak turun di Piala Asia U23 2024. Ia kalah saing dengan dua pemain lain, yakni Ilham Rio Fahmi dan Fajar Fatur. Bahkan saat masa perpanjangan waktu timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong lebih memilih memainkan winger Jim Kelly-Sroyer sebagai wingback kanan, alih-alih menurunkan Bagas Kava. 2. Doni Tripamungkas, Persija Jakarta. Nama selanjutnya ada wingback atau fullback kiri Persija Jakarta, Doni Tripamungkas. Pemain yang satu ini sejatinya bernasib tak jauh berbeda dari Bagas Kava. Doni Tripamungkas hanya melakoni satu pertandingan di Piala Asia U23 2024, namun itu pun hanya 1 menit ketika skuad Garuda Muda kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal. Karena itu, dua nama di atas berpeluang dicoret jika Justin Hubner dan Elkan Bagot benar hadir dan main di Prancis. Demi gabung timnas Indonesia U23, Elkan Bagot naik taksi online dari Inggris ke Prancis. Kelakar atau candaan ini dilontarkan akun TikTok Tebing Tinggi Video. Akun ini mengatakan, efek dekatnya jarak antara Inggris ke Prancis, Elkan Bagot bisa menjangkaunya menggunakan taksi online. Naik taksi online juga sampai ya kan, tulis akun di atas, sambil membagikan jarak Prancis ke Inggris yang mencapai 1118 km. Inggris dan Prancis memang hanya dipisahkan laut. Meski dipisahkan laut, Prancis ke Inggris atau sebaliknya dapat ditempuh melalui jalur darat. Hal itu karena ada terowongan bawah laut yang diberi nama English Channel. Mengutip dari The Telegraph, panjang terowongan bawah laut ini mencapai 50,45 km dan rata-rata 50 meter berada di bawah dasar laut. Berkat terowongan ini, jarak tempuh antara kota London, Inggris, dan Paris, Prancis,
hanya sekira 2,5 jam saja. Sekarang harapannya Elkan Bagot benar bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23. Sekadar diketahui, bek 21 tahun itu dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis, 9 Mei 2024 Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di tengah absennya Rizky Ridho, kehadiran Elkan Bagot sangat dibutuhkan Timnas Indonesia U23. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, tampaknya benar-benar sedang kebingungan karena pemain mereka banyak yang memilih gabung ke Timnas Indonesia. Hal ini bukannya tanpa sebab karena para pemain ini merasa kesulitan apabila harus menunggu panggilan untuk menjadi bagian dari skuad Belanda. Tidak hanya itu, pemain yang dilahirkan di Belanda tersebut masih mempunyai garis keturunan Indonesia sehingga mereka bisa tampil untuk tanah leluhurnya itu. Faktor lain yang mereka pertimbangkan salah satunya karena kesuksesan pemain keturunan lainnya yang tampil impresif bersama Timnas Indonesia. Ditambah lagi, pelatih Shin Tae-yong selalu memilih pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen besar Asia. Hasilnya, para pemain keturunan ini berperan besar dalam mengantarkan skuad Garuda meraih prestasi luar biasa di sejumlah kejuaraan internasional. Terbaru, pemain keturunan Eropa tersebut membawa Timnas Indonesia lolos hingga semifinal Piala Asia U23 dan selangkah lagi bisa masuk ke Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, mereka juga mengantarkan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga berpeluang besar lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun namanya tidak setenar Ivar Jenner atau Justin Hubner, namun Xavi Woudstra pernah disebut-sebut bakal tampil untuk Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 lalu. Tapi, kesempatan itu batal terjadi karena Xavi Woudstra telah lebih dahulu mendapat panggilan dari Timnas Belanda U18 berkat performa apiknya di SC Heerenveen. Selanjutnya ada nama Julian Oeriat. Dari namanya saja, bintang muda Belanda Julian Oeriat sudah menampilkan bahwa dirinya mempunyai garis keturunan Indonesia, tepatnya Jawa. Wonderkid AS Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, Eliano Reijers merupakan adik kandung dari bintang AC Milan Tijjani Reijers yang sebelumnya pernah mendapat tawaran untuk membela Timnas Indonesia. Meski demikian, sang kakak justru menolak tersebut dan kini menjadi andalan tim nasional Belanda di bawah asuhan pelatih Ronald Koeman. Berbeda dengan kakaknya, Eliano Reijers belum sekalipun mendapat panggilan tim senior Belanda dan hanya pernah bermain untuk tim U19. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari geliat program naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia. Menjelang laga playoff Timnas Indonesia versus Guinea di Paris, Prancis, merujuk dari akun Instagram Football Indonesia, salah satu pemain yang ramai dibicarakan akan segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia, yakni Jairo Riedewald dikabarkan akan segera menuju ke Indonesia pada akhir bulan Mei 2024 ini. Pemain yang kini membela klub Crystal Palace tersebut diberitakan akan segera menuju ke Indonesia pada akhir Mei ini. Namun, masih belum jelas apa keperluan mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut ke Indonesia. Akan tetapi, rumor yang paling kencang adalah dirinya diberitakan akan mengurus beberapa berkas naturalisasi di Jakarta sembari berlibur di Indonesia. Jairo, apakah benar kamu akan datang ke Indonesia di akhir bulan ini, Mei? Tolong konfirmasinya, tanya akun Instagram pemain keturunan, ID, dikutip dari akun Football Indonesia. Jairo Riedewald mengaku akan melakukan beberapa keperluan di Indonesia. Namun, dirinya tidak menjelaskan secara lebih rinci apa keperluan tersebut. Mungkin itu tergantung dengan beberapa hal, jawab Jairo Riedewald melalui akun Instagram pribadinya Riedewald. Hadirnya Jairo Riedewald bisa menambah amunisi di lini tengah Timnas Indonesia. Rumor dinaturalisasinya Jairo Riedewald tentunya dapat menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, khususnya kedalaman di skuad senior. Menyadur laman Transfermarkt.co.id, pemain berusia 27 tahun ini mampu bermain di posisi gelandang tengah, gelandang bertahan maupun bek tengah.
Bahkan, dirinya juga bisa bermain sebagai fullback apabila diperlukan. Dengan hadirnya Jairo Riedewald, kemungkinan besar kedalaman skuad lini tengah timnas Indonesia sangat cukup berimbang. Sebelumnya, skuad Garuda sudah diisi oleh beberapa pemain keturunan seperti Ivar Jenner dan Tom Haye di lini gelandang tengah. Ada pula pemain naturalisasi seperti Mark Klok yang bisa mengisi posisi tersebut. Selain itu, masih ada beberapa talenta di liga lokal seperti Ricky Kambuaya dan Adam Alis yang juga berperan sebagai gelandang tengah. Kendati belum bisa dipastikan apakah kehadiran Jairo Riedewald di Indonesia guna mengurus proses naturalisasi, tetapi sejauh ini mantan pemain timnas Belanda U17 dan U21 ini memang berminat untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Maes Hilgers dan Ulla Romeni, dua bintang Liga Belanda soroti calon penggawa timnas, kirim kode mau dinaturalisasi. Dua pemain keturunan dari kompetisi Liga Belanda, Maes Hilgers dan Ulla Romeni turut mengomentari pertemuan calon penggawa timnas Indonesia, Kelvin Verdonk dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, nama Kelvin Verdonk memang sedang ramai diperbincangkan, lantaran sedang menjalani proses naturalisasi. Kepastian tersebut diketahui lewat unggahan Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Erick Thohir menyebut timnas Indonesia resmi mendapat tambahan pemain naturalisasi di posisi penjaga gawang, yakni Martin Paes. Selain Martin Paes, Ketum PSSI juga menyebut ada dua pemain keturunan lain yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Kelvin Verdonk bahkan sempat membagikan momen bersama Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Hal tersebut seolah menjadi tanda bahwa bek berusia 27 tahun tersebut sudah tak sabar ingin segera bergabung memperkuat timnas Indonesia. Menariknya dalam unggahan Kelvin Verdonk bersama Erick Thohir itu, sejumlah pemain keturunan lainnya juga ikut memberikan respon. Mereka adalah Maes Hilgers dan Ulla Romeni, keduanya kompak memberikan respons positif di postingan Kelvin Verdonk bersama Ketum PSSI. Maes Hilgers memberikan emotikon cinta, sedangkan Ulla Romeni memuji Kelvin Verdonk sebagai pemain yang hebat. Sontak, komentar dari dua pemain keturunan tersebut, langsung mendapat respon dari para netizen. Mayoritas netizen, meminta Maes Hilgers dan Ulla Romeni segera ikut dinaturalisasi serta memperkuat timnas Indonesia. Baik Maes Hilgers dan Ulla Romeni memang memiliki darah keturunan Indonesia. Maes Hilgers memiliki darah Minahasa melalui ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan Ulla Romeni mempunyai darah Indonesia dari sang nenek, yang dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara. Jika melihat dari statistik sepanjang musim ini, kehadiran Maes Hilgers dan Ulla Romeni dipastikan bakal membuat timnas Indonesia semakin tangguh. Pasalnya, Maes Hilgers dan Ulla Romeni sama-sama sedang berkarir di kasta teratas Liga Belanda. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi laga hidup mati demi tiket terakhir ke Olimpiade Paris dengan melawan tim kuat Gini, Kamis, 9 Mei 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga penting itu dilangsungkan di Centre National du Football de Clairefontaine, yang merupakan tempat pemusatan latihan timnas Prancis. Terlihat jelas pasukan timnas Indonesia latihan ringan di stadion tersebut. Terlihat skuad timnas Indonesia komplit. Namun Justin Hubner dan Elkan Bagot belum ikut bergabung. Pemain Abroad yang gabung latihan perdana di Paris ini adalah Marcelino, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Nathan Tejo Aon. Info terbaru. Resmi RCTI akan menayangkan laga timnas Indonesia U23 versus timnas Gini U23 pada babak playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19 WIB di Infantry Clairefontaine, Paris, Prancis. Indonesia U23 harus puas finish di posisi 4 Piala Asia U23 2024. Tim Merah Putih takluk 1-2 dari timnas Irak U23 pada laga perebutan tempat ketiga, Kamis 2 Mei 2024 malam WIB, di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Namun, timnas Indonesia U23 tak perlu berkecil hati. Sebab, kesempatan anak asuh Shin Taeyong ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Garuda Muda akan melakoni babak playoff melawan timnas Gini U23 pada 9 Mei 2024.
Itu merupakan kesempatan terakhir bagi timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade. Sebelumnya pertandingan tersebut diputuskan digelar secara tertutup. Bahkan, awalnya belum diketahui apakah laga penentu nasib itu akan ditayangkan langsung oleh televisi atau tidak. Kini, penggemar timnas Indonesia tak perlu risau. RCTI akan menyiarkan langsung laga timnas Indonesia U23 versus timnas Guinea U23 pada babak playoff Olimpiade Paris 2024. Dukungan tentu wajib diberikan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, patut dinanti seperti apa penampilan timnas Indonesia U23 di playoff nanti. Jika lolos, mereka sudah ditunggu timnas Prancis U23, timnas Amerika Serikat U23, dan timnas Selandia Baru U23 di grup A. Namun, Guinea U23 bukan lawan sembarangan. Mereka adalah salah satu kesebelasan kuat di Afrika. Pelatih Guinea U23 mulai mata-matai kekuatan timnas Indonesia U23 dalam perebutan tiket Olimpiade Paris, menurutnya skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Yang diperkuat pemain di Liga Eropa, waspadai, Nathan dari Swansea, Ivar Jenner dari FC Utrecht, dan penyerang belia Ivar Jenner ado dengan, dan satu-satunya bek Elkan Bagot yang klubnya Ipswich Town baru saja promosi ke Liga Inggris. Tersisa satu kesempatan untuk pelatih Guinea U23 dan pelatih timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kedua tim kini saling mengintip kekuatan lawan. Indonesia harus di mana mereka harus bisa mengalahkan Guinea U23 di babak playoff yang berlangsung pada 9 Mei mendatang di Paris, Prancis.